Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, ayuhal hadirun, akhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. سنستمر درسنا في قراءة كتاب التحفة البهية على ملخص قواعد اللغة العربية. وقد قرأنا الفصل الثاني من الاسم ومن المبنيات. وقد قرأنا الضمائر اسم الإشارة والاسم الموصول. Insyaallah pada malam hari kita akan lanjutkan bagian isim-isim mabni yang lain. Kita mulai berikutnya dari isim-isim berikutnya nanti akan kita baca di antaranya setelah kemarin domir, isim isyarat serta isim mausul. Maka nanti kita akan baca tentang isim isyarat dan isim istifham serta adat murokkab. Dan insyaallah kita bahas secara ringkas saja. Ya, antaranya karena nanti pembahasan tentang isim isyarat ini akan dibahas lebih jauh oleh mu'allif pada bahasan adawat jazim, perangkat penjazm fi'il. Dan nanti juga ada pada bagian usul nahwiyat belajar mengenai usul syarat. Kemudian pula istifham juga sama. Dan nanti ada usul istifham. Adapun untuk adat murokkab sudah pernah kita bahas pada bab tamyiz. Jadi insyaallah untuk tiga isim mabni ini kita bahas ringkas. Dan pernah kita pelajari dulu bahwasanya isim itu dimabnikan keluar dari asalnya yang mu'rab karena beberapa alasan. Yang paling umum adalah karena kemiripannya dengan huruf, ya, semakin jauh dari karakter isimnya, justru malah lebih dekat kepada huruf, maka ia dimabnikan sebagai isim. Nah, adapun untuk isim syarat, dia memiliki kemiripan dengan huruf dari fungsi, ya, atau makna. Di mana kita mungkin ada yang pernah belajar perangkat syarat itu induk umul babnya itu adalah huruf, yaitu in. Dia sehingga isim-isim syarat ini mesti satu kelompok. Ada isim syarat, ada huruf syarat. Ya, ada waktu syartiyah, perangkat syarat. Itu ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Yang huruf seperti in. Nah, dan ketika isim-isim di sini semakna dengan in atau fungsi dengan in yang sama-sama mereka itu perangkat syarat, maka dia mengikuti in yang huruf, yaitu dia mabni. Demikian pula istifham, ada huruf istifham, ada isim istifham yang harus seperti ada hamzah atau hal. Nah, nanti satu kelompok pula isim-isim tersebut dengan huruf istifham, satu makna, satu fungsi, maka juga disamakan. Adapun untuk adat murokkab, ya, diantaranya alasannya karena asalnya angka murokkab itu nanti dia berupa susunan. Kalau kemudian ada yang dibuang, untuk menunjukkan ada yang dibuang itu, maka dimabnikan. Baik, yang pertama, ya, isim syarat. Qal mu'allif ismu syarti ismun mabniyun yarbitu baina jumlatain. Baina jumlataini al-ula syartun litsaniyati.
Isim syarat adalah termasuk isim mabni. Jadi isim mabni yang mengikat atau menghubungkan antara dua kalimat. Yang mana di antara dua kalimat tersebut, kalimat yang pertama adalah syarat bagi kalimat yang kedua. Nah, jadi nanti ketika ada isim syarat, maka nanti datang setelahnya dua kalimat. Ya, isim syarat ini dia menghubungkan antara kedua kalimat tersebut. Nah, kalimat yang pertama itu adalah syarat bagi kalimat yang kedua. Kalimat yang pertama namanya kalimat syarat, adapun kalimat yang kedua itu namanya jawab syarat. Jadi ada perangkat syarat, ada kemudian setelah itu ada kalimat syarat, dan yang terakhir ada yang namanya kalimat jawab syarat. Nah, kemudian isim-isim syarat di antaranya ada beliau seperti ada man, ma, mata, mahma, ayana, aina, ainama, anna, haisuma, kaifama, atau juga ada ayun. Nah, kita lihat sebagian di antara lafaz tersebut, berarti dia bukan syarat. Nah, artinya sebagian lafaz ini adalah lafaz yang mustarok. Nah, ketika dia bermakna syarat, dia datang sebagai statusnya sebagai isim syarat, maka man misalnya, ini artinya bukan siapakah, tetapi siapapun, siapa saja. Ma itu apapun atau apa saja. Mata, kapanpun atau kapan saja. Mahma juga demikian, juga bisa bermakna bagaimana. Kemudian ada ayana, ini seperti mata, ya kapanpun, kapan saja. Ya aina, ainama, demikian pula juga anna, termasuk juga haitsuma, ya, artinya dimanapun atau dimana saja. Nah, kaifama, bagaimanapun atau bagaimana saja. Kemudian ayun ini dia untuk menuntut penentuannya yang manapun, bukan yang mana bertanya, tetapi yang manapun, yang mana saja. Dan kus ayun, maka nanti dia dipakai dalam keadaan mudhof. Ya, ya. Misalnya ayu kitabin, buku yang mana, buku yang manapun. Ayu rojulin, laki-laki yang mana saja. Kemudian setelah itu baru datang setelah mereka kalimat syarat dan jawab syaratnya. Nah, nanti akan datang setelah ini isim istifham. Nanti juga ada isim istifham itu berupa man atau ma atau maka atau aina. Nah, maka ini lafaz-lafaz yang mustarak dipakai bisa sebagai isim syarat, bisa sebagai istifham. Bahkan sebelumnya kita juga pernah membaca ada man atau ma itu isim mausul. Nah, maka nanti kalau datang lafaz-lafaz ini dilihat apakah itu sebagai isim mausul, isim istifham, ataukah di sini sebagai isim syarat. Dan ini bukan batasan yang disebut oleh muallif. Ya, nanti ada isim-isim yang menuntut kalimat syarat dan jawabnya yang tidak disebutkan oleh penulis. Ya, nanti isim-isim yang mengandung makna syarat ini ada perangkat-perangkat syarat, maksud saya, ya, perangkat-perangkat syarat ini ada yang berupa huruf tadi, serta ada yang berupa isim. Nah, dirinjau dari jenis katanya. Nah, adapun dari amalannya, maka nanti juga dibagi menjadi dua. Ada perangkat-perangkat syarat itu yang dia menjazmkan fiil, kalau setelah itu nanti datang fiil. Ada pula nanti perangkat syarat yang tidak menjazmkan. Meskipun datang setelahnya fiilnya dia tidak menjazmkan. Nanti beliau akan sebutkan lagi ketika membahas usul-usul syarat. Ya, ala kulli hal, kata beliau, asma'us syarti mabniyatun. Nah, isim syarat ini
termasuk isim-isim yang mabni ya, dengan alasan yang tadi sempat kita singgung. Ma'ada ayun, kecuali lafaz ayun. Ya nanti ayun berarti dia mu'rab. Wa ma baqa akhiriha duna tagyirin tu'rabu asma'u syarti bihasabi mawqi'iha fil jumlah. Dan sebagaimana keadaan asalnya yang tidak berubah, maka nanti isim-isim syarat ini ketika di-i'rab maka tidak sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, kita katakan nanti mabni fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. Nah, kecuali ayun. Nah, karena ayun ini termasuk yang mu'rab, maka langsung saja kita katakan marfu', mansub ataukah majrur. Nah, contohnya, penulis memberikan contoh man yasra yasud. Barang siapa yang menanam, maka dia akan memanen, dia akan menuai. Nah, man di sini ismu syartin mabrin ala sukun. Dan kita lihat dia isim di awal. Ya, maka mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Nanti kabarnya itu jumlah setelahnya. Nanti akan kita bahas di kali ini penjazm ya. Namanya nanti bisa ditemukan ketika membahas fi'il majzum. Dan juga ada di bahasan uslub syarat. Nah, kalau kita mau membahas yasra, nah kita lihat pada catatan kaki, yasra fi'lu syarti. Ya, dia fi'lun mudhari'un majzumun biman. Yang majzum karena didahului oleh man isim syarat. Maka man ini termasuk perangkat syarat yang menjazmkan fi'il mudhari. Ya, fi'il lain, dua fi'il malahan. Kalau setelahnya ada dua fi'il mudhari. Nah, maka fi'il mudhari'nya yasra yang majzumun dan tanda jazmnya alamatu jazmihi as-sukun. Maka dia salih akhir. Adapun fa'ilnya fi'il ini berupa dhamir mustatir, dhamirnya mustatir jawaz, takdirnya huwa kembali ke teman. Kemudian yasud, ya ini jawab syaratnya. Ya harus ada dua kalimat ini. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat, ada dua kalimat. Karena kalau hanya satu kalimat saja maka nanti tidak jelas. Nah, kalau dia namanya adalah isim syarat, ya barang siapa yang menanam, terus kita berhenti titik, barang siapa yang menanam, nah, maka ini tidak memberikan faedah kepada lawan bicara. Nah, lawan bicara kita akan menunggu-nunggu. Maksudnya apa nih? Kalau dia kata barang siapa yang menanam, terus kenapa? Nah, dia akan menunggu-nunggu kalimat berikutnya. Jadi ungkapan bersyarat ini butuh dua kalimat. Nah, jika Zaid datang, nah akan menunggu. Kenapa kalau Zaid datang? Apa faedah yang akan disampaikan? Ya, ini kalimat bersyarat membutuhkan dua susunan ya. Nanti setelah perangkat syarat harus ada, entah menjazmkan entah tidak, entah isim entah huruf, pokoknya harus ada nanti kalimat syarat dan ada kalimat jawabnya. Nah, ya nanti yasud jawabu syarti. Ya, fi'lun mudhari'un majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Nanti fa'ilnya berupa dhamir mustatir jawaz, takdirnya huwa juga. Nah, itu isim syarat. Dan nanti akan dibahas lebar ya kata beliau, saya isyarahu asma'i syarti bitafsir inna dirasati jismil fi'il mudhari. Dan nanti malam dekat kita bahas lagi tentang isim syarat ketika masuk bab fi'il majzum. Dan nanti tidak mesti ya isim syarat yang di depan itu nanti i'rabnya mubtada. Ini cuma contoh pada kasus man yasra yasud.
Nanti pada fi'il majzum dibahas luas tentang masing-masing i'rab macam-macam isim-isim syarat di atas yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, masuk ke bagian berikutnya isim istifham. Nah, kemudian ismul istifham. Nah, qala al-muallif ismul istifhami ismun mabniyun ista'malu lisu'ali an syai'in ma. Ya, lisu'ali an syai'in ma. Nah, isim istifham adalah isim yang digunakan untuk bertanya mengenai suatu perkara. Ya, fungsinya untuk menanyakan. Sebenarnya dari maknanya hanya istafhimu meminta supaya diberi pemahaman. Ya, bertanya. Asmul istifhami ya man ma mata aina kam kaifa ayun. Nah, di antara isim istifham disebut oleh penulis itu adalah man, ya siapa, ma, ya apa, ya kenapa man itu siapa, ma itu apa, ya karena biasanya man itu untuk yang berakal, sedangkan ma itu untuk yang ghairu akil. Nah, seperti pada pembahasan isim mausul kemarin. Nah, nanti yang syartiyah juga sama. Man syartiyah dan mas syartiyah, nanti man itu untuk yang berakal, ma itu untuk yang ghairu akil. Ya, kebanyakannya. Tapi nanti bisa jadi ya, muncul yang sebaliknya, ya, man itu malah untuk yang tidak berakal, ma digunakan untuk yang berakal. Ini biasanya karena nanti salah satu yang dimaksud itu menempati kedudukan yang lain, ya, yang berakal yang menempati kedudukan yang tidak berakal atau sebaliknya. Yang tidak berakal didudukkan sebagaimana yang berakal, seolah-olah seperti yang berakal. Tapi asalnya kembali, ya, man itu yang berakal, ma itu untuk yang tidak berakal. Kemudian mata untuk menanyakan waktu, kapan, akhirnya menanyakan tempat, di mana, kamu untuk menanyakan jumlah, berapa. Dan kemarin pernah kita bahas ya, kam itu ada yang istifhamiyah, ada yang khobariyah. Ya, kam istifham nanti bagaimana, khobariyah bagaimana, ya murojaah lagi. Kalau kam yang jelas kam istifham, nanti dia untuk bertanya, menuntut jawaban, harus ada jawabnya. Kalau kam khobariyah tidak, hanya untuk mengabarkan banyaknya saja. Kemudian kaifa untuk menanyakan hal, keadaan, ya, bagaimana, serta ayun, ya ayun nanti dia ya yang mana, ya menanyakan seperti nanti apa itu tergantung dengan apa dia diidhofahkan. Bisa menanyakan yang tidak berakal atau yang tidak berakal, tapi nanti dia menuntut yang mana, menuntut kepastian dari perkara yang ditanyakan dengan mudhof ilaihi. Kemudian kata beliau, asma'ul istifhami ma'ada ayyun asma'un mabniyah. Isim-isim istifham itu termasuk isim-isim yang mabni, ma'ada ayyun, kecuali yang menggunakan lafaz ayyun. Maka selain ayun karena mabni, hiya ma'abaqa'i akhiriha duna taghyirin tu'rabu biasa bimawqi'iha fil kalam. Nanti di i'rab isim-isim istifham itu sebagaimana kedudukannya dalam kalimat, yaitu dia mabni fi mahalli raf'in au nasbin au jarin. Ada dengan ayat, nanti bisa langsung saja marfu, mansub atau majrur. Sebagaimana tergantung nanti kita melihat kedudukan mereka itu dalam kalimat sebagai apa. Kemudian catatan garis bawah, wa ta'ti asmaul istifhami fi awalil kalam. Dan yang namanya isim istifham itu nanti dia terletak di awal kalimat. Ya, dia punya hak untuk diletakkan di awal kalimat. Meskipun dia mungkin statusnya itu bukan sesuatu yang di awal, yang bukan mubtada, tapi sebagai isim istifham maka nanti tetap diletakkan di awal kalimat. Misalnya dia maf'ul bih, maka nanti letakkan di awal isim istifhamnya.
atau yang lainnya. Nah, pokoknya isim istifham yang memberi hak, punya hak diletakkan di awal. Jadi bukan anta man, tapi man anta. Ya, tetap diletakkan di awal. Tapi meskipun demikian, meskipun dia punya hak diletakkan di awal, penulis melanjutkan wa yajuzu ayasbiqaha harfun jari. Nah, boleh nanti dia didahului oleh harfu jar. Nah, sebenarnya dia letaknya, apapun kedudukannya, dia mintanya diletakkan di awal kalimat. Tapi bisa jadi nanti tidak benar-benar di awal, tapi nanti bisa jadi nanti di awalnya didahului oleh huruf jar. Nah, contoh penggunaannya misalnya di sini beliau berikan contoh man ahabbul fananina ilaik. Fananini ilaik. Nama dari fanun, namanya funun. Kalau ini nanti sebuah isim fa'ilnya. Baik, saya ulangi. Contohnya seperti man ahbu al-fananin ilaik. Ya, man ahabul fananin ilaik. Siapakah di antara seniman-seniman yang paling kamu sukai, yang menjadi favoritmu? Man isim di awal. Kalau ini pertanyaan, nanti ada dulu konteksnya. Yang jelas dia ismun istifhamin mabniun ala sukun. Tapi di sini penulis menganggap dia ini sebagai mubtada. Karena dia isim di awal. Kemudian setelahnya itu khobarnya. Nah, maka bisa diterima kalau ini bisa diurus sebagai mubtada. Yang mana ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtadaun. Jadi nanti ahabbu khobarul mubtada. Ya, marfu tandanya dhamma dan dia mudhaf. Al-fananina untuk ilai majrur tandanya alia. Nah, ilaika jar majrur. Nyaman mubtada. Ya, berarti ya memang boleh di belakang di depan. Apalagi dia sebagai mubtada. Tapi bisa jadi nanti ada i'rab yang lain. Ya, karena melihat dari sisi konteks kalimatnya, ini pertanyaan. Nanti jawabannya kan ahabul fananina ilayya. Nah, siapa misalnya? Nah, jadi nanti ada i'rabnya sebaliknya. Ahabunya ini nanti mubtada, mannya itu khobar. Ya, tadi kalau dia khobar, mannya ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mali raf'in khobarun muqaddamun. Nah, ini bisa mubtada, bisa khobar. Nanti kalau ini tidak masalah. Kemudian contoh yang lainnya, ketika isim istifham itu dimasuki oleh huruf jar, bika mistaraita hadzal kitaba, dengan harga berapa kamu membeli buku ini? Ya, banyak huruf jar. Adapun kam nanti dia ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Karena ada ba di awalnya. Nanti istarayta hadzal kitaba itu ada fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya serta badal untuk maf'ulun bihi. Ya, asalnya sebenarnya kalau kita lihat susunannya jumlahnya jumlah fi'liyah ini. Istaraita ya hadzal kitaba bikam. Tapi karena ini adalah isim istifham, maka dia harus diletakkan di awal. Ya, meskipun tetap digandeng dengan huruf jarnya. Ya, istaraita hadzal kitaba bikam jadi bikam istaraita hadzal kitaba. Dan contoh yang lain juga bisa. Ya, mata tadhabu. Ya, matanya nanti akan menunjukkan keterangan waktu. Ya, sebenarnya asalnya di belakang. Ya, misalnya tadhabu godan. Tapi dipakai pertanyaan. Tadhabu mata. Ya, karena dia isim istifham diletakkan di awal. Mata tadhabu.
aina tadhabu, dan seterusnya. Ya, dia harus letakkan di awal. Dan nanti penjelasan mengenai isim ini akan dibahas pada bab usul-usul nahwiyah yang membahas usul istifham. Ya, nah, tapi nanti baik yang berupa huruf ataupun yang berupa isim. Karena istifham itu bisa menggunakan huruf, bisa menggunakan isim juga. Nah, langsung aja berikutnya al-a'dad al-murakkabah. Al-a'dad al-murakkabatu. Nah, berikutnya di antara isim yang mabni adalah adat murakkab, ya, angka murakkab. Baca angka murakkab yang mana saja, yaitu pernah belajar pada bab tamyiz, yakni ada asyara ila tis'ata asyara, ada ithnai asyara. Atau kalau pakai yang muannas ya, min ihda asyrata ila tis'a asyrata ma'ada ithnatai asyrata. Ya, yaitu dari bilangan 11 sampai 19. Itu sebenarnya dimaksud dengan angka murakkab. Tetapi nanti dikecualikan kemabniannya, yaitu angka atau bilangan 2 dari angka 12. Dan dia disebut sebagai angka murakkab karena memang dia berupa susunan. Nah, dia punya susunan yang khas. Ya, yang khusus dimiliki oleh bilangan-bilangan saja. Nah, di mana kita lihat dari angkanya saja, yang namanya 11 itu angka 1 ditambah angka 10. Kemudian dijadikan satu kata, ya 11. Dan seterusnya sampai 19. Itu semuanya berupa susunan kata. Ya, ada bilangan satuan ditambah 1 sampai 9. Kemudian ditambahkan juga dengan angka 10. Ya, pernah kita bahas angka ini, bagaimana mati dan murabnya pada bab tamyiz. Nah, kata beliau ada dan murakkabatu min ahda asyara ila tis'ata asyara ma'ada isnai asyara asma'un mabniyatun alal fathi juz'aihima juz'aiha. Nah, alal fathi bi juz'aiha. Ya, angka murakkab ini 11 sampai 19 kecuali angka 2 pada bilangan 12. Kita masuk isim-isim yang mabni, ya mabninya alal fathi, ya, pada kedua bagiannya. Adapun dari 12 dikecualikan karena yang mabni alal fathi itu cuma bagian akhirnya. Nah, perhatikan juz'aiha, bagiannya, bukan kata yang pertama dan kata yang kedua, tapi bagiannya. Jadi lafaz ini sudah dianggap sebagai satu kesatuan kata, yang meskipun terdiri dari angka 1 dan angka 10, 2 dengan 10, 3 dengan 10, dan seterusnya sampai 9 dengan 10, tapi dia sudah dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi bukan angka pertama dan angka kedua, tetapi bagiannya. Ya, mabni pada kedua bagiannya. Nah, sebenarnya memang demikian, asalnya berupa susunan. Ya, seperti misalnya ahadun wa asyarun, ya, atau asyaratun, ya, ahadun wa asyaratun. Atau nanti juga tiga dengan asyaratun. Ya, yang penting pokoknya itu ada satuan dan puluhan, ya. Nah, tapi kemudian susunan ini yang terdiri dari angka satuan, kemudian ada huruf atofnya, kemudian tambah angka 10, dibuang.
huruf atofnya ya dihapus. Nah, seperti dulu pas kita bahas dhorob, ketika dia dibuang mudhof ilaihnya, maka dimabnikan. Maka angka ini juga sama. Ketika ada yang dibuang, maka untuk menunjukkan adanya perkara yang dibuang di situ, karena mau dianggap sebagai satu kata, sehingga atofnya dibuang. Karena kalau masih ada huruf atofnya kan, maka terpisah-pisah. Ya, itu yang satu maktuf, yang satunya maktuf alaih. Tapi mau dijadikan atau mau dianggap sebagai satu lafaz kata, satu kesatuan. Kemudian wawu atofnya dibuang. Nah, untuk menunjukkan yang asalnya itu ada wawu atof, maka isim ini kemudian dimabnikan. Mabninya al-fathi. Nanti satuannya dimabnikan al-fathi, angka 10 juga dimabnikan al-fathi. Ya, sudah dianggap menjadi satu kata. Maka nanti ketika mengirob tidak sendiri-sendiri yang mabni ini. Ya, tapi langsung saja saya ambil pada contoh dia harus sebagai satu kesatuan kata. Ya, setelah dibuang huruf atofnya, tersisa dua kata, satuan dan puluhan, satu dan sepuluhnya, satuan dan sepuluhnya, nah dia dianggap jadi satu kata. Nah, kemudian karena ada yang mazhuf, maka dimabnikan al-fathi. Ya, sudah dianggap sebagai satu kata. Kemudian kata beliau, hadil ada tuh mabako ya mabniyan al-fathi. Tu'rafu biasa bimauqiha bil jumlah. Dan bagaimana keadaan akhirnya yang senantiasa mabni al-fathi, maka nanti yang namanya mabni ketika i'rab, maka i'rabnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat mabniun al-fathi fi mali raf'in nasbin au jarin. Dan ingat, dia sudah sebagai satu kata, maka angka 1 dan angka 10-nya itu tidak di-i'rab sendiri-sendiri. Seperti pada contoh ja'a arba'ata asyara thaliban. Yang 14 pelajar telah datang. Nah, ja'anya fi'il, mana fa'ilnya? Nah, fa'ilnya arba'ata asyara berupa adadun murakkabun. Ya, adadun murakkabun mabniun ala al-fathi ya bi juz'aiha. Ya. Ya, fi mahali raf'in. Nah, ya, mabni tapi fi mahali raf'in karena dia fa'ilnya. Thaliban tamyiz mansub. Nah, yaitu angka murakkab. Nah, berbeda dengan yang 12, maka nanti ingat angka 2-nya itu dia mu'rab. Khusus angka 2-nya. Karena ketika sudah dibuang wawu atofnya, kemudian tanda nun tanwinnya seperti ahadun kan juga itu dibuang karena dimabnikan. Nah, untuk yang musanna ini kan ketika nun pengalif tanwinnya dibuang masih kelihatan alifnya. Sedangkan alif ini tanda rafa. Jika dia tidak dimabnikan atau ketika nanti mansub atau majrur, nah ya-nya masih ada. Isna asyara atau isnai asyara. Nah, dia mu'rab jadinya. Nah, tidak mabni alal alif ataupun alal ya. Tapi dia mu'rab. Ya, ingat bagian pertama dari angka 12 yaitu bagian 2-nya itu mu'rab seperti i'rabnya isim musanna. Adapun nanti angka 10-nya ya tetap senantiasa mabni. Nah, ya sudah pernah kita bahas pada pembahasan tamyiz. Kemudian di antara isim mabni berikutnya, ba'du dzurufil mabniyah wa ma rutiba min dzuruf.
Nah, termasuk isim-isim mabni adalah yang memang sebagian dzaraf itu ada yang mabni dan ada pula dzaraf yang sebenarnya asalnya mu'rab tetapi kemudian dia ditarkib murokkab, dianggap sebagai satu kesatuan, maka dia dibagikan. Ya, maka kita minat dzuruf. Ya, dzaraf yang murokkab. Yang pertama, pembahasan tentang dzaraf. Qala al-mu'allif al-aslu anna jami'al dzurufi mu'rabatun. Ya, pada dasarnya semua dzaraf itu atau pada asalnya semua dzaraf hukumnya mu'rab. Sebagaimana isim asalnya mu'rab. Ya, telah berlalu pembahasannya pada pembahasan dzaraf-dzaraf ya di bab mansubatul asma. Ila anna hunaka ba'da dzurufin ya, mabniyatin. Nah, tapi di sisi lain, di sana juga ada sebagian dzaraf itu dia tidak mu'rab tetapi mabni. Ya, jadi dia sebagai dzaraf tidak mansub tetapi mabni fi malin nasbin. Dan biasanya dzaraf-dzaraf yang mabni ini sebagian kecil dari dzaraf yang mabni ini karena dibuang mudhaf ilaihnya. Ya. Nah, dia asalnya mu'rab kemudian dibuang mudhaf ilaihnya jadi mabni. Atau memang dia adalah dzaraf yang senantiasa agar maknanya sempurna, agar maknanya itu jelas, untuk membatasinya, maka dia yang melazimi keadaan mudhaf. Nah, dan dia akhirnya senantiasa mabni juga. Dia dzaraf mabni dan nanti ada mudhaf ilaihnya. Nah, di antara isim ini yang mabni dan maksudnya mabni sini memang mabni sebagaimana asalnya, dia termasuk sebagai kecil dzaraf yang mabni bukan karena asalnya mu'rab kemudian ada yang dibuang jadi mabni. Tadi itu incidental, tapi memang dia lazimnya melazimi mabni. Nah, seperti dzaraf haitsu yang pertama kita sebutkan ada haitsu, kemudian amsi, al-an, iza, aina, kita, sama. Ini adalah dzaraf karena ini menunjukkan keterangan baik itu waktu atau tempat, tapi statusnya tidak murab atau mansub, tetapi statusnya mabni limali nasbin. Nah, haitsu ya, dia adalah dzaraf makan. Dia menunjukkan keterangan tempat ya, di mana, tapi di mananya ini tidak ada batasannya yang mana, ke arah mana. Kemudian ada amsi. Amsi ini maknanya kemarin ya. Yaumun pada al-yaum, hari sebelum hari ini. Amsi. Ya, meskipun untuk amsi ini ada perbedaan ya. Ada yang mengatakan dia itu fungsinya sebagai dzaraf, maka dia dihukum mabni, ya, dzaraf yang mabni, tapi ada juga dia bisa datang sebagai bukan dzaraf. Maka ini ada yang berpendapat dia tidak mabni, tapi dia itu nanti mu'rab seperti isim ghair munsharif. Tapi pada bab dzaraf ini, ya, berarti sudah ya, ala kulli hal kita cukupkan saja ya, amsi kemudian keterangan waktu kemarin, maka dia mabni ya, hari sebelum hari ini atau kemarin. Kemudian al-an dia juga dzaraf zaman,
menerangkan waktu di mana kita ini ada sekarang, ya. Ketika kita mengatakan al-ana, nah berarti itu waktu sekarang, ya, waktu kita takallum, nah, di zaman yang hadir. Kemudian ada is, iza, dan aina, is dan iza dulu, yang seperti amsi, al-an. Is dan iza ini juga dia zorof, dan keterangan waktu. Adapun if nanti dia menunjukkan waktu yang telah lewat. Sedangkan iza dia menunjukkan waktu, tapi nanti waktunya konteksnya mustaqbal, masa yang akan datang. Adapun aina serta sama, maka dia seperti haitsu menunjukkan dzaraf, ya, keterangan tempat. Dan ini penyebabnya mereka itu mabni berbeda-beda. Ya, ala kulli hal, ringkas saja, ya, yang jelas berkaitan semua mabni. Haitsu itu karena dia terlalu mubham, ya, tadi kita katakan belum jelas keterangan tempat ini tempat yang mana, ya, dia mubham, sehingga untuk jelas dia butuh korinah yang lain, indikator yang lain. Nanti dia butuh sambungan untuk membatasinya. Misalnya pula minha rokodan haitsu fi'tuma, ya, haitsu fi'tuma, atau nah di situ ada contoh dari mu'allif, jelas tu haitsu kunta jalisan, saya duduk di mana kunta jalisan, kamu duduk. Nah, kalau hanya haitsu, ini masih mubham, di mananya yang mana, tempat yang mana batasannya, dia mubham. Nah, dia mabni karena dia seperti isim isyarah ataupun isim mausul, ya, yang mubham juga butuh qarinah yang lain. Selain lafaz maknanya, dia butuh yang lain. Di sini dia butuh mudhof ilaihnya. Ya, mudhof ilaihnya berupa jumlah. Untuk haitsu dia itu selalu mudhof, dan mudhof ilaihnya maksud saya itu senantiasa berupa jumlah. Dan ini pada haitsu kuntu jalisan, haitsunya ini dzaraf mabni ala dhammi fi mali nasbin wa huwa mudhafun. Kemudian kunta jalisan, ini ada isim kana dan khabarnya. Nah, kana fi'ilnya fi'il naqis, ada isimnya dan khabarnya. Jumlah ini fi mahalli jarin, mudhaf ilaihnya haitsu. Dan pula iza serta is. Nah, cuma bedanya kalau is atau iza ini dia menerangkan waktu. Ya, is itu untuk waktu yang lampau, iza itu waktu yang akan datang, mustaqbal. Maka untuk menyempurnakan maknanya dia butuh mudhaf ilaih. Dan sama-sama seperti haitsu, ya, dia mubham, butuh kepada mudhaf ilaih untuk menyempurnakan maknanya. Dan nanti mereka mudhafnya kepada jumlah. Seperti misalnya pada doa iqala rabbuka, ya, ketika Tuhanmu berfirman, iqala rabbuka. Nah, itu situ dzaraf mabni ala sukun, fi mali nasbin wa huwa mudhaf. Mudhafnya kepada apa? Kepada kalimat berikutnya, ya, qala rabbuka. Jumlah qala rabbuka fil fa'il ini fi mahalli jari mudhaf ilaih. Namun itu contohnya banyak. Ini idza ja'a nasrullah dan yang lainnya. Itu juga sama nanti. Idza fi mahalli dzaraf mabni fi mali nasbin, mabni ala sukun fi mali nasbin wa huwa mudhaf. Ya, mudhafnya kepada jumlah setelahnya. Jadi jumlah setelahnya nanti fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Nah, bedanya id dan iza, kalau id itu konteksnya yang telah lewat, kalau iza nanti konteksnya mustaqbal. Meskipun nanti setelahnya itu fi'il madhi, tetap konteksnya mustaqbal. Ya, dia dari makna idanya itu sendiri. Yang bermakna mendatang. Ditarik makna ke masa yang akan datang.
Kemudian aina nanti seperti isim istifham dan seterusnya. Ala kulli hal semuanya ini adalah isim-isim yang mabni. Kemudian poin yang kedua, kadzalika fa inna ma rukiba min adz-dzurufi yakunu mabniyan. Nah, dan termasuk di antara isim mabni adalah dzaraf-dzaraf yang murakkab. Nah, dia juga termasuk nanti dimabnikan. Contohnya laila nahara atau baina. Ya, yang maksudnya murakkab adalah berupa susunan. Yang berupa susunan. Nah, tapi tadi seperti kita bahas adat murakkab, ya ada perkara yang dibuang, kemudian mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, misalnya seperti contoh oleh penulis, laila nahar. Misalnya bahasa fil nahwi laila nahar. Nah, aku membahas nahwu siang malam. Nah, asalnya sebenarnya lailan wa naharon. Ya, di waktu siang dan juga waktu malam, di waktu malam dan juga waktu siang. Nah, tapi kemudian dianggap sebagai satu kata. Ya, atufnya dibuang, kemudian dianggap sebagai satu kata, jadilah layan naharo. Ya, seperti tadi pada pembahasan adat murakkab. Ada pula huruf itu murakkabah. Nah, seperti laila naharo, siang malam. Atau misalnya baina, yang sedang-sedang saja, ya pertengahan baina. Ini maksudnya yang pertengahan, sedang-sedang saja. Misalnya kalau ada yang mengatakan ahwa mahirun, apakah dia pintar? Dijawabnya baina. Ya, nggak pintar juga nggak bodoh. Ya, baina hala wa baina zaka. Antara ini dan itu ya tengah-tengah. Nah, jadi tartib. Nah, jadilah baina. Ada pula nanti yang lain baita. Ya, rumah demi rumah. Dan yang lain sebagainya. Asalnya keterangan waktu atau tempat, kemudian dijadikan berupa susunan, ya, dianggap sebagai satu kata. Inilah maksudnya dzaraf yang murakkab. Nah, dzaraf yang murakkab nanti sama seperti kasusnya adat murakkab dimabnikan alal fathi. Ya, sebagaimana adat murakkab kita dulu ala ma madha min az-zaman wa takunu mabniyatan ala sukuni wa tudafu ila jumlatin. If lafaz if dia adalah dzaraf dan dia menunjukkan keterangan waktu, ya, ma madha yang telah lewat, dan dia hukumnya mabni ala sukun, sebagai dzaraf mabni ala sukun fi mahali mabni. Dan dia juga senantiasa mudhof, tapi mudhofnya kepada jumlah. Seperti misalnya ji'tuka isqama Muhammadun. Ji'tuka, aku mengunjungimu, aku mendatangimu. Isqama Muhammadun, ketika. Nah, ketika dulu waktu yang telah lewat Muhammad berdiri. Aku mengunjungimu ketika Muhammad pas lagi berdiri. Dan nanti urutnya ji'tuka fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Kemudian if dzarfun mabniun ala sukun fi mahalli nasbi wa huwa mudhaf. Kemudian qama Muhammadun fi'il fa'il jumlah fi'liyah fi mahalli jari mudhafun ilaihi. Dan nanti idza juga sama. Cuma bedanya dengan
Kalau idza itu tadulu ala al-mustaqbal. Dia konteksnya di masa yang mendatang. Dan idza itu sendiri biasanya dia termasuk kata yang mengandung makna syarat. Sedangkan itu tidak. Ya, ketika idza itu adalah isim, maka dia biasanya itu mengandung makna syarat. Sedangkan isim, dia tidak mengandung makna syarat. Nah, kemudian catatan berikutnya tentang if ini, ya, menunjukkan tentang if. Wa idza lam tudhaf ila jumlatin. Nah, ketika if ini tidak diidhofahkan kepada kalimat, artinya mudhaf ilaihnya itu enggak ada. Tapi bisa dipahami, kainah tunawanu. Ya, nanti dia ditanwinkan. Jadi untuk menggantikan mudhaf ilaihnya yang berupa jumlah tadi, kemudian dia tidak disebutkan mudhaf ilaihnya. Nah, ini nanti ditanwinkan, artinya jumlah mudhaf ilaihnya itu diganti dengan nun. Nah, nun ini namanya nun iwad, ya, nun pengganti. Ya, ada nun iwad itu untuk menggantikan huruf, bisa untuk menggantikan kata, juga bisa di sini menggantikan kalimat. Namanya nun iwad. Wa katsiran ma tuhaqu bil kalimati jalati ala zamani. Dan nanti ketika dia itu ditofakkan kepada jumlah dalam susunannya, nun, ini biasanya terjadi ketika itu disandingkan dengan kalimat yang menunjukkan zaman juga. Ya, nanti dia disambung dengan kata lain yang menunjukkan waktu. Dan kata ini nanti, misalnya seperti hina, hinun, waktun, yaumun, ya, yang penting menunjukkan waktu. Nah, ketika disambung atau disandingkan dengan is, maka nanti kata yang menunjukkan zaman ini, itulah yang di-i'rab sebagai dzarafnya. Nah, nanti kata bermakna zaman ini, yang bersama dengan if, dia adalah dzarafnya, yang mansub, dan dia mudhaf kepada if. Jadi nanti ketika itu tidak lagi mabni fi mali nasbin, tetapi fi mali jarin. Misalnya, nanti jadinya naqul hina idzin, waqta idzin, yauma idzin. Dan nanti kata hina, waqta, dan yauma yang bersambung dengan if di situ sebagai dzaraf zaman mansub, dan dia mudhaf. Adapun if, nah, dia isim mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Kita bisa dilihat pada catatan tadi, hina ini, ya, contohnya salah satunya, hina dzarfu zamani mansubun alamatun nasbiyyan fathah al-dhahirah wa huwa mudhafun. Amma if, ismun mabniyun ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilaih. Nah, itu pun tanunnya, tanunnya adalah dari nun iwad, ya, dia tanwin iwad, tanwin pengganti dari kata yang dihapus. Nun atau tanwin, ya, karena tanwin itu juga nun. Yang namanya tanwin iwad. Nah, tanwin ada macam-macam. Ada tanwin tangkil, ada tanwin tangkil. Nah, dan yang menggantikan huruf yang dibuang atau kata yang dibuang atau jumlah yang dibuang daripada if ini, nah, dia namanya tanwin iwad. Dan ini adalah contoh di mana kata beliau nazar menyebut nazar fi ila mislihi, karena di mana dzaraf diidhafahkan kepada dzaraf yang lain. Nah, nanti i'rab yang sama pada waqta idzin atau yauma idzin.
Nah, nanti kalau di Quran seringnya kita dengar yauma idzin, nah, itu demikian ceritanya. Nah, ya sekian untuk malam hari ini. Untuk masih ada satu lagi kelompok isim mabni. Kita bahas pada pekan berikutnya yaitu tentang isim fi'il. Nah, kemudian sebelum kita tutup ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. In this soal, kaifa nufariqu al-isma al-mawsula fil jumlah badalan aw na'tan aw mudhafan ilaih. Ya, bagaimana kita membedakan isim mausul itu dalam kalimat? Apakah dia itu badal atau na'at atau mudhaf ilaih? Taban bisyakil kalam, yang paling utama kita lihat dari siak kalamnya, ya konteksnya. Tapi kemudian dipastikan lagi dengan susunannya. Karena antara makna dan susunan itu kan imperatifnya saling mendukung. Kalau kita mengatakan ini adalah kitab, ya, hadzal kitabun, tapi kalau kitab ini berarti hadzal kitabu misalnya. Nah, dia dari syakul kalam pertama. Kemudian juga bisa dilihat dari susunannya. Ya, kalau sebelumnya itu mudhaf, ya berarti dia mudhaf ilaih. Maka nanti ketika susunannya idhofah, ya satunya sebelumnya dia didul oleh mudhaf, karena isim mausul tidak mungkin mudhaf, ya, dia mudhaf ilaih paling. Tidak mungkin dia, karena dia termasuk isim yang tidak mungkin mudhaf. Ya, domir, isim isyarah dan isim mausul itu tidak mungkin mudhaf. Tapi kalau maksudnya dia sebagai mudhaf ilaih, apakah antara kata sebelumnya dengan isim mausulnya itu bisa ditakdirkan makna idhofah? Apakah itu nanti yamin ataukah lam ataukah fi misalnya? Apakah bisa? Kemudian dia itu apakah dia cara mana melengkapi mudhaf, ya, karena mudhaf itu ditaksis atau ditakrif dengan mudhaf ilaihnya. Ada faedah itu tidak. Dan maknanya pasti mempersempit minimal, ya. Atau ini malah takrif karena mudhaf karena isim mausul itu ma'rifah. Namanya dilihat di situ. Kemudian mungkin yang agak lebih mengumumkan itu mungkin membedakan antara ketika dia sebagai tabi, apakah badal ataukah yang lainnya. Kemungkinan ya kalau nggak badal nanti bisa atau bayan atau naat. Tapi kalau atau bayan kan seringkali bisa ditarkib sebagai badal. Jadi mungkin antara badal atau naat. Ya, isim mausul bisa jadi badal, bisa jadi naat bagi kata sebelumnya. Karena naat itu lebih sempit maknanya dibandingkan badal, maka kita cek dulu. Nah, dia bisa nggak jadi naat. Nah, naat maka umumnya dia menyifati kata sebelumnya dari sisi makna. Tapi dicek lagi selain dari sisi makna, dari sisi lafadznya, tarkibnya. Karena naat itu sempit, ya, dia harus sama dari sisi 4 perkara. Dari selain i'rabnya, nanti juga ditambah 3, yaitu ma'rifah nakirahnya, kemudian mudzakkar, musanna, mudzakkar atau muannasnya, serta mufrad, musanna dan jamaknya. Harus sama dari perkara-perkara itu. Nah, kemudian yang namanya na'at itu tidak boleh lebih ma'rifah dibandingkan man'ut. Ya, sifat tidak boleh lebih ma'rifah daripada mausuh. Yang namanya man'ut atau mausuh harus lebih jelas karena dia yang diberi keterangan, diberi sifat. Jadi kalau nanti ada kata sebelum isim mausul, yang isim mausul ini kita adalah tabi, tapi kita bingung dia statusnya apa. Ya, dia bukan yang lain, ya, kita bahasnya ketika dia sebagai tabi. Nah, kalau sebelumnya itu lebih
tingkat ma'rifahnya itu kalah dengan isim mausul. Ingat, isim-isim ma'rifah itu kan punya tartib. Ada domir, alam, isim isyarah, isim mausul, kemudian isim beralif lam. Dan jangan pula lupa dengan mudhaf-mudhafnya. Yang urutannya domir dulu, kemudian mudhaf kepada domir, kemudian isim isyarah, kemudian alam, kata yang mudhaf kepada alam, isim isyarah, kata yang mudhaf kepada isim isyarah, dan seterusnya. Ya, demikian urutannya. Nah, kalau kata sebelumnya itu ternyata dari sisi ma'rifahnya itu tidak lebih ma'rifah atau bahkan setidaknya tidak sama derajatnya. Ya, yang namanya na'at itu harus lebih rendah derajat ma'rifahnya dibandingkan ma'ud atau minimal setara. Nah, kalau misalnya kata sebelum alladzi itu adalah kata yang beralif lam. Nah, kalau isim mausul itu tabi, maka dia tidak boleh sebagai na'at. Dia di situ badal. Kalau badal lebih luas, nggak masalah dengan tingkat ma'rifah. Nah, tapi kalau misalnya sebelum isim mausulnya itu hadza misalnya. Saya ja'a hadza alladzi apa misalnya. Nah, hadza ini lebih ma'rifah dibandingkan isim mausulnya. Maka boleh isim mausul ketika itu ditarkib sebagai na'at. Ya, kalau badal dia memang lebih luas. Ya, apa yang menjadi na'at bisa, ya mungkin badal juga bisa. Nanti dilihat dari mananya apakah di sini dia maksud saya begini. Ya, tadi kalau na'at begitu ya. Dilihat dari tadi apakah bisa dina'at atau tidak. Ada syaratnya dari si ma'rifah, na'at itu harus lebih rendah derajat ma'rifahnya dibandingkan man'ut atau minimal setara. Kalau badal umumnya dia bisa ditarkib juga apa yang na'at itu bisa. Karena badal itu lebih luas. Tapi kalau mau kita tinjau lebih dalam lagi dari sisi makna, yang nanya badal itulah yang sebenarnya secara mana dimaksud. Ya. Beda dengan na'at man'ut, maka yang dimaksud asalnya adalah man'utnya, tapi kemudian diberi tambahan keterangan sifat untuk melengkapi kejelasan maksudnya. Adapun yang namanya badal, ini dari sisi makna, ya paling berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu, ya na'at, taukid, dan ma'tuf alaih, ya, pada bab ataf, matbu'nya, itulah perkara yang dimaksud, kemudian tabi'nya itu keterangan tambahan. Untuk memperjelas biasanya, atau makna yang lain, ya, kalau ada huruf atafnya. Adapun pada bab badal, maka dialah perkara yang dimaksud sebenarnya. Sehingga bisa menggantikan mubdal minhu. Ya, badal itu dia al-maksud, tetapi al-maksud dibandingkan dengan matbu'nya. Ya, meskipun dia itu lebih luas dari sisi aturannya, tidak seperti na'at itu lebih ketat, tetapi badal ini dari sisi perbedaannya, dia bukan penjelas kata sebelumnya, tapi dia adalah perkara yang dimaksud. Tapi sebelum sampai kepada badal, diperantarai dengan mubdal minhu dulu. Ya, sebelum sampai ke kata yang menjadi badal, itu diperantarai dengan kata sebelumnya, dengan mubdal minhu. Nah, itu kira-kira cara tips membedakan isim mausul antara dia mudhaf ilaih, na'at, badal atau yang lainnya. Yang pertama, lebih mudah dari syakul kalam. Cuman hati-hati nanti ketika mentarkib dia na'at atau badal. Karena biasanya mau ditarkib na'at, badal atau yang lain, biasanya isim mausul kalau diterjemahkan itu yang. Sebagai kata sambung, nanti dia diterjemahkan yang. Nah, padahal nanti ketika kita tarkib dengan yang pun, misalnya ja'a rajulu alladzi najaha, telah datang laki-laki yang sukses itu. Nah, kita terjemahkan pakai kata yang, maka ini sepertinya seolah-olah itu adalah
sifat na'at. Karena diterjemahkan sebagai yang isim mausulnya. Tapi kalau lihat dari susunannya, maka ini nggak boleh sebagai na'at. Karena ar-rajulu itu dengan alladzi lebih ma'rifah alladzi. Maka na'at tidak boleh na'at itu harus lebih rendah atau minimal setara dengan man'ut dari sisi ma'rifahnya. Ya, karena ar-rajulu itu lebih rendah, malahan kebalikannya alladzi itu lebih ma'rifah, maka ini tidak mungkin na'at. Nggak boleh. Maka ini lebih aman kita tarkib sebagai badal. Nah, wadah ya Ummu Ibrahim. Ya, semoga bisa menjawab. Kalau tidak ya mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jami'an. Wa nafa'na wa iyyakum bima qad fa'alna. Asallahu ayaj'ala hadza khalisan liwajhil karim. Suma nastatim bika astaghfirul majlis subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.